Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sofwan Johari di channel saya Sofwan Johari dalam video edukasi seputar fikih bisnis, ekonomi, dan keuangan. Sebelum kita lanjutkan, tolong diklik dulu tombol like, subscribe, dan juga share kepada yang lain supaya lebih bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kajian tentang akad wakalah. Akad wakalah itu apa? Akad wakalah itu adalah akad pendelegasian. Akad memberikan kuasa kepada orang lain. Ya. Akad menjadikan orang lain sebagai wakil kita. Wakalah itu dengan wakil satu akar kata. Kalau Sayyid Sabiq mendefinisikan wakalah itu sebagai istinabatul insani ghairahu fima yaqbalun niyabah. Jadi, permintaan seseorang kepada orang lain untuk menjadi wakil dalam hal-hal yang boleh diwakili. Ada beberapa pekerjaan yang nggak boleh diwakili. Contohnya apa? Sholat, nggak boleh diwakilin. Ya. Jangan bilang, saya malas sholat nih, wakilin deh. Nggak boleh ya. Atau misalnya, maaf nih ya, hubungan suami istri, nggak boleh diwakilin. Ya. Jangan bilang, saya nggak bisa menggauli istri saya, wakilin deh. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi istinabatul insan fima istinabatul insan ghairahu fima yaqbalun niyabah. Dewan Syariah Nasional yaitu sebuah lembaga fatwa yang berada di bawah MUI tapi yang menerbitkan khususnya fatwa-fatwa terkait masalah bisnis, ekonomi, dan keuangan itu biasanya diterbitkan oleh DSN MUI mendefinisikan akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari al-muwakkil kepada al-wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Ya, ini dimuat dalam fatwa nomor 113. Baik. Sekarang bagaimana hukumnya wakalah? Hukum wakalah menurut ijma'ul ulama, konsensus bahwa wakalah itu diperbolehkan. Coba saya tampilkan fatwa 113 dari Dewan Syariah Nasional MUI ya, yang menyebutkan bahwa Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu menjelaskan nih, wa ajma'atil ummatu ala jawazil wakalah lil hajati ilaiha wa tasihhu bi ajrin wa bi ghairi ajrin. Ya, ini dari kitab Al-Mu'amalatul Maliyah Al-Mu'asirah yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau juga punya kitab yang sangat terkenal Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Jadi intinya adalah wakalah itu merupakan akad pendelegasian, hukumnya boleh menurut semua ulama. Dalilnya apa kalau akad wakalah itu boleh? Dalilnya banyak sekali. Dari Quran ada, dari hadis juga ada. Di antara dalil yang menjelaskan tentang bolehnya akad wakalah dari Al-Quran adalah dalam surah Al-Kahf. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Ashabul Kahf. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizkin min. Yang artinya atau cerita singkatnya begini. Jadi Ashabul Kahf ketika bangun dari tidurnya sekian lama, ada Ashabul Kahfi yang diminta menjadi wakil untuk membeli makanan. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Ya, falyandur ayyuha azka ta'ama, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik. Falyatikum birizqim minhu, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Nah, jadi wakalah sudah ada nih di zaman Ashabul Kahf. Ayat yang lain yang menjadi dalil bolehnya wakalah di surah Yusuf. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Terjemahnya, jadikanlah aku bendaharawan negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Ini teks fatwa nomor 10 Dewan Syariah Nasional MUI ya. Di sini disebutkan beberapa dalil ya. Jadi ada dalil dari Al-Qur'an dan masih banyak lagi ya dalilnya ya. Ada dalil dari Al-Qur'an yang menjelaskan akad wakalah. Dari hadis juga ada. Di antaranya apa? Tindakan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah ketika beliau menikahi Maimunah radhiyallahu anha, beliau tidak hadir. Beliau menugaskan 2 orang sahabat
untuk melakukan ijab kabul. Jadi menggantikan, mewakili Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak hadir di dalam majelis akadnya, tapi diwakili oleh 2 orang sahabat, dalam hal ini Abu Rafiq dan 1 orang sahabat dari Ansor. Saya sendiri pernah menghadiri acara akad nikah, itu pengantin laki-lakinya tidak hadir. Jadi ijab kabulnya diwakili oleh orang lain. Itu saya menghadiri di Jakarta Selatan ya. Jadi itu dalil dari hadis. Dan tadi disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili yang dimuat dalam fatwa di SNMUI bahwa wakalah itu boleh dengan upah atau tanpa upah. Kalau tanpa upah, nah contohnya tadi itu menjadi wakil dalam akad nikah. Mungkin juga dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita menjadi wakil pengurus atau wakil dari imam. Jadi maksud saya begini, ada imam yang tidak bisa mengimamin, kemudian kita diminta untuk menggantikan. Kan imamnya nggak dibayar, berarti kan tanpa upah. Ini umumnya kan jadi imam kan nggak dibayar kan, ini kan kebajikan yang biasanya bukan dikomersialisasi. Tapi ya mungkin ada pada sebagian masjid ya, yang duitnya banyak, jamaahnya mungkin tidak ada ustadznya, atau memang dia pengen dikelola lebih bagus, sehingga menugaskan ada 1 orang atau 2 orang tertentu sebagai ustadz yang bacaannya bagus, suaranya bagus, untuk menjadi imam di situ supaya dia nggak kemana-mana, dibayar. Nah, itu wakalah yang tanpa ujroh. Ada juga wakalah yang ada ujrohnya, ada upahnya. Contohnya siapa itu? Amil zakat. Jadi di zaman Rasulullah, mewakilnya adalah Rasulullah, wakilnya adalah sahabat-sahabat yang bertugas sebagai amil. Mereka menjadi wakilnya Rasulullah, ya, menjadi wakilnya Rasulullah untuk memungut zakat. Dan mereka diberikan bagian upah sebagai amil. Nah, ini makanya namanya akad wakalah bil ujroh. Akad wakalah bil ujroh itu sebenarnya ya ijaroh ya. Ijaroh itu kan jual beli manfaat atau jual beli jasa. Boleh saja manfaatnya itu adalah manfaat benda. Contohnya ijaroh rumah, sewa rumah. Yang menjadi objeknya adalah manfaat rumah. Maka sewa rumah untuk dihuni selama 1 bulan atau 2 bulan atau 1 tahun. Sewa mobil, kita manfaatkan mobil itu selama 1 bulan sekian juta rupiah. Habis itu kita kembalikan, itu namanya ijaroh. Alal a'yan, yang disewa adalah manfaat benda-benda. Boleh juga al-ijarah itu alal ashkhas, karyawan contohnya. Karyawan itu memberikan jasanya, waktu, tenaga, dan pikirannya kepada perusahaan. Itu adalah ijarah. Nah, kalau wakalah bil ujroh, itu sebenarnya sama kan? Sebenarnya ijarah, tapi yang menjadi objeknya apa sih? Hanya satu pekerjaan tertentu yang disebutkan dalam wakalah. Jadi contohnya apa? Contohnya kalau saya jadi dosen yang dibayar misalnya. Suatu ketika saya tidak bisa mengajar, maka saya minta kepada teman saya dosen yang lain untuk menggantikan tugas saya sebagai dosen. Nanti saya kasih upah. Nah, itu namanya akad wakalah bil ujroh. Jadi sekarang kita sudah tahu akad wakalah itu adalah akad pendelegasian atau memberikan surat kuasa. Hukumnya boleh menurut semua ulama. Dalilnya ada dari Quran, ada dari hadis, surat Al-Kahf, surat Yusuf, kemudian juga tentang perbuatan Nabi dalam akad nikah, beliau pernah digantikan, dan masih ada yang lainnya juga, termasuk cerita tentang amil zakat, itu adalah wakalah bil ujroh. Sekarang yang terakhir yang perlu kita sampaikan adalah implementasi dalam kehidupan modern. Akad wakalah bil ujroh itu yang gimana ya? Akad wakalah bil ujroh bisa diterapkan dalam investasi di reksadana. Para investor itu merupakan mewakil yang memberikan delegasi, yang memberikan kuasa. Dan perusahaan yang memiliki produk reksadana, itu namanya manajer investasi, itu sebagai wakil. Manajer investasi sebagai wakil. Nah, tugasnya apa? Tugasnya manajer investasi adalah mengelola uang. Jadi ini sebenarnya ijaroh, tapi juga bisa disebut dengan wakalah bil ujroh. Ijarah artinya apa? Ijarah artinya kan jual beli manfaat, jual beli jasa. Jadi manajer investasi menawarkan jasanya untuk mengelola uang para investor. Kalau disebut dengan wakalah bil ujroh, ini adalah delegasi dari para mewakil, yakni para investor, kepada manajer investasi untuk melakukan tugas tertentu, yaitu dalam mengelola uang. Terakhir, saya ingin tambahkan contoh satu lagi, yaitu apa? Dropship. Wakalah sebagai solusi. Maksud saya gini, banyak para ustadz yang menjelaskan bahwa dropship itu haram. Karena dropship berarti kita menjual barang yang tidak kita miliki.
Menjual barang punya orang lain. Barangnya orang lain kok kita jual. Dosa, nggak boleh dong. Ya, ada benarnya. Nah, tapi kalau ada wakalah, jadi boleh. Kalau Anda sebagai pemilik barang, saya sebagai dropshipper, kemudian saya minta izin kepada Anda ya, Pak, berikan izin kepada saya untuk menjual barang-barang Bapak. Ya, nanti saya minta upah sekian atau minta keuntungan sekian. Oke, saya berikan kuasa kepada Anda, saya berikan izin kepada Anda, saya berikan tugas kepada Anda untuk menjual barang saya. Nanti kalau laku saya kasih sekian persen. Nah, jadi akad wakalah itu bisa dengan upah, bisa tanpa upah. Kalau tanpa upah, ya wakalah biasa. Kalau ada upah namanya wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh itu ya sama dengan ijaroh. Untuk landasan hukum bisa dari Quran, bisa dari hadis, dan buat lembaga keuangan syariah di Indonesia, ini biasanya butuh fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI ya, karena kalau sudah ada fatwa dari DSN MUI itu bisa menjadi hukum positif kalau sudah diundangkan lewat lembaga-lembaga terkait, apakah itu OJK atau BI atau Bursa Efek. Demikian dan bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa sekali lagi klik tombol subscribe-nya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.